Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kakak-kakak, bapak ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin saat ini lagi bercapek-capek ria ya, tenaga-tenaga akhir, tapi masih menyempatkan ikut kegiatan Zoom di Google Meet di kegiatan PKG. Harapannya bisa sama-sama kita berbagi sebenarnya ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran olahraga di sekolah seperti itu. Kemudian untuk mengawali kegiatan Gimit hari ini terkait Tatap Maya 4, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin share screen kakak-kakak semua. Ini ada PPT yang bisa saya tampilkan. Nah, ini sebentar kakak-kakak, saya coba. There's no one. Okay. Sebentar kakak-kakak, saya apa? Oke, mohon maaf kakak, apa namanya untuk ininya agak terkendala. Sebentar saya inikan kembali. Baik, apakah sudah terlihat kakak-kakak semua? Sudah ya? Ini baik, mungkin kakak-kakak semua sudah melihat atau menyimak modul di 1.3 terkait pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik kakak-kakak semua ya. Untuk selanjutnya, oke, mungkin saya buka terlebih dahulu, tadi sudah, Assalamualaikum, kemudian ini adalah salah satu kesepakatan bersama yang bisa kita lakukan, harapannya ini menjadi rule ya kakak-kakak semua untuk kita melaksanakan aktivitas PKG pada hari ini, tetapi kalau misalkan ada agenda atau hal yang lain yang mendesak, boleh nanti menyesuaikan saja, yaitu kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalkan ada terputus nyambung atau yang lainnya, mungkin mohon dimaklumi, karena di sini juga kita bergantung dengan jaringan seperti itu kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak semua, untuk selanjutnya, nah di sini mungkin tujuan sesi dari hari ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik. Nah, hal ini mungkin diulang-ulang dari modul 1 Kak ya. Tidak bosan-bosannya kakak-kakak semua berkutat dengan berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik dan segala macam. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental seusianya seperti itu. Kemudian di sini juga ada analisis studi kasus berkaitan dengan olahraga berdiferensiasi. Kita tahu dari pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensi konten, kemudian berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk seperti itu. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi hal yang menjadi pengingat kita bersama bahwa kita bisa memfasilitasi siswa kita untuk bisa menuju siswa yang merdeka, bahasanya sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka seperti itu kakak-kakak semua. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah agenda kita. Yang pertama ada 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama.
pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 30 menit aktivitas. Nanti kita bermain peran ya kakak-kakak semua terkait apa saja yang akan kita lakukan. Nanti diharapkan kakak-kakak akan ikut gerak nih, ikut bergerak apa ya, kayak ada jumping jack, ada segala macam ya, ada mungkin lompat, ada jalan di tempat dan semuanya seperti itu. Mungkin juga ini terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyusul kakak Meki, kemudian ada kak siapa ini yang sudah baru hadir, kak Melisa, selamat datang ya, harapannya bisa menyesuaikan kakak. Kita sudah masuk ke agenda membacakan PPT atau menerangkan PPT bersama-sama. Oke, nanti ada role play bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada 15 menit itu menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard. Tapi kalau nanti di Jamboard memang kita ada aplikasi lainnya itu tidak bisa kita manfaatkan, mungkin kita menggunakan kolom chat saja kakak-kakak semua. Kemudian juga ada aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik, kemudian ada mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, dan ketiga itu analis contoh pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat membedakan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa saja. Oke, nah mungkin ini kak ya, saya ingin minta pendapat dari kakak-kakak semua bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya. Mungkin saya minta siapa dulu nih, Kak Nuzila dulu deh. Kayak mana nih Kak tanggapan terkait PPT yang ini Kak? Bisa sharing pengalaman Kak? Boleh. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini? Yang menandakannya seperti apa kira-kira menurut Kak Nuzila gitu? Pertandanya seperti itu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ini untuk praktek pembelajaran yang berpusat ini kalau saya selama ini saya sebut tuh 2 arah gitu Pak. Dua Jadi arah. antara guru dan murid itu kita memahami apa-apa kira-kira anak ini kita bisa mendetek, kemudian kita bisa apa namanya itu ya untuk penyesuaian daripada materi yang kita sampaikan. Jadi anak-anak itu memang betul-betul kita libatkan gitu loh Pak, di dalam berbagai segi aspeknya gitu loh. Baik dari apa namanya kesiapannya, kemudian bagaimana nanti untuk akan memulainya. Artinya selama ini kalau saya sebutnya 2 arah lah ya. Oke. Ada untuk proses pembelajaran itu gitu Pak. Interaksi 2 arah kayak antara guru dan siswa ya kayak ya. Cara feedback ya, kalau kita ada pembelajaran mereka bisa menangkap kemudian bisa memberikan arah saran atau memberikan inilah masukan seperti itu dalam pembelajaran. Oke, boleh. Terima kasih Kak. Libatkan siswa kemudian ada penyesuaian dari semua aspek pembelajaran. Oke, boleh. Terima kasih kepada Kak Nuzila. Oke, mungkin ini ngopen kamera ada Kak Meki. Kalau Kak Meki gimana Kak Meki nih terkait bagaimana praktik pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik? Tandanya kalau menurut Kak Meki ini apa nih? Baik, menurut saya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu mungkin nggak jauh beda sama kayak Pak Nujilal tadi ya. Ya. Jadi guru di sini ibaratnya sebagai fasilitator lah. Nah, dalam mengembangkan kemampuan peserta didik itu, di mana kita lebih mengidentifikasi kemampuan yang berbeda-beda daripada murid itu. Tugas guru di sini menyesuaikan dari kemampuan, terus dari gaya dan pengetahuan murid itu kita lebih bisa menyesuaikan untuk bisa membantu peserta didik itu mencapai proses pembelajaran yang diharapkan. Mungkin gitu aja sih. Oke, siap Kak. Menyesuaikan pembelajaran ya yang mungkin berpusat pada peserta didik dan melibatkan siswa. Oke, terima kasih Kak. Mungkin hampir mirip ya jawaban, tapi memang ada spesifikasi yang berbeda.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Meki ya. Kemudian mungkin saya ingin beralih ke Kak siapa ini? Kak Melisa deh. Kak Melisa boleh? Open mic Kak. Kak Melisa. Kak Melisa bisa bergabung. Silakan. Kak Melisa bisa bergabung di ruang Gimit. Oke, mungkin belum ya. Kak siapa nih ya? Kak Melisa, Kak Meki sudah, Kak Rio Suta. Kak Rio Suta, apa kabar? Bisa bergabung di Gimit? Oke, belum. Kak Famil deh. Kak Famil, siap Kak Famil? Siap open mic Kak Famil? Sudah open mic, kayaknya udah siap tadi Kak Famil nih. Halo Kak Famil? Kak Famil? Oke, mungkin belum ada yang bergabung. Oke, siapa ini yang bergabung? Oke, Kak Sudarmono. Oke, Kak Sudarmono. Baik, hal-hal yang terkait bagaimana praktik pembelajaran olahraga yang berkaitan pada peserta didik ya kakak-kakak semua. Hal-hal yang menandakannya mungkin kakak-kakak semua sudah sering berproses pada ini ya, sering mendapat pengalaman ini. Jadi kita sama-sama berbagi ya. Ini Kak Famil sudah bisa open mic belum? Oke, belum. Kak Sudarmono, sehat Kak Sudarmono Prasetyo? Sudah bergabung? Halo? Hadir Pak. Oke, Kak Sudarmono, sehat ya? Iya sehat. Oke, langsung bergabung, langsung mohon maaf, langsung ditanya nih Kak. Ini kalau menurut Kakak nih, dari slide yang sudah ada, bagaimana praktik pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik, yang menandakannya itu apa menurut Kak Sudarmono atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan seperti itu Kak? Monggo Kak. Hal ini bagaimana tanggapannya gitu? Kalau dari pengalaman sih biasanya kalau cara mengajar itu saya lebih sering menyuruh anak itu melakukan terlebih dahulu gitu daripada memberikan materi. Contohnya bagaimana tentang passing dalam sepak bola, contohnya seperti itu. Jadi mereka yang mempergerakan, kalau misalkan ada yang salah baru kita dievaluasi gitu. Oke, jadi memberikan siswa untuk memberi arahan, melakukan belajar dulu, baru nanti ketika sudah mereka siap, baru kita masuk dalam materi pembelajaran, kemudian bisa didampingi sama guru gitu Kak ya. Oke, oke, terima kasih kepada Kak Darmono. Ada lagi Kak Darmono? Kalau sudah tidak ada, boleh Kak? Oke, siap. Sama-sama berbagi sini Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, selanjutnya di sini ada, ini ada salah satu hal yang mungkin beririsan dengan kita ya. Ini ada guru olahraga ya, pakai fluid, kemudian juga ada seorang pemimpin di depan anak-anak atau guru di depan anak-anak. Yang pertama, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak seberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini ya, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran, atau apakah saat pembelajaran semua gerakan si peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Artinya masih sistem komando, belum sistem sudden center learning ya, atau berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin ini sih yang mungkin kita coba gali lagi terkait pembelajaran, apakah kita masih seperti ini ataukah kita sudah move on kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik seperti itu. Oke, nah, sudah bisa dibayangkan ya kakak-kakak semua ya, terkait gaya komando atau gaya otoriter kalau misalnya kita sebut di pembelajaran olahraga. Nah, ini oke, ini ada Kak Nurhanis, di sini juga ada kendala. Oke. Ya Kak, kalau misalkan ada kendala teknis ya mungkin bisa menyesuaikan saja karena memang tidak bisa dihindari, adalah hal yang wajar. Kayak gitu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ini adalah
Oke, ya. Kalau dari sini Kak, ada nggak yang bisa menggambarkan tentang dua gambar ini Kak? Oke, Kak Rio Suta bisa open mic terkait dua gambar ini, mungkin beririsan dengan kita sebagai guru olahraga, lebih suka fluid atau lebih suka gaya komando, jadi berpusat pada guru, ya. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka ini kita diharapkan bisa memaksimalkan peserta didik seperti itu. Kak Rio belum bisa bergabung. Kak Melisa sehat Kak Melisa? Mana Kak Melisa ini? Saya belum dengar lagi nih. Saya pengen dengar nih suara Kak Melisa Ayu Monika. Halo, Kak Melisa, apakah sudah bisa bergabung? Kalau Kak Abdul Rahman apa sudah sampai rumah Kak? Belum ya? Karena belum. Ya, barusan masuk parkiran. Oke, udah Barusan masuk silakan. parkiran. Silakan Siap, monggo. siap. Kak Famil. Halo Kak Famil. Oke, kembali ke ini yang open kamera ini Kak Meki nih. Oke Kak Meki. Kak Meki. Apa tanggapan dari dua gambar ini Kak Meki? Pernah nggak ngebayangin bahwa kita ini berada di posisi ini atau kita sudah move on gitu? Kayak mana kalau gambaran menurut Kak Meki terkait pembelajaran olahraga ini? Menurut saya, Ya Kak. saat ini kita lebih banyak. Tanggapan saya sih, saya menanggapi yang saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Ya, silakan. Saya menanggapi itu ya. Bagi saya sih itu sebenarnya sih nggak efisien ya. Ya. Karena kalau kita masih menggunakan sistem komando, sama saja kita ibaratnya mematikan kreativitas dan ekspresi dari murid itu kan. Ya, Nah, apalagi sekarang kan kita dituntut untuk lebih berfokus kepada murid. Artinya memerdekakan murid gitu. Memerdekakan dalam hal kan memerdekakan kita tetap mengontrol dan mengawasi. Nah, kalau kita masih menggunakan apa yang kita perintah harus diikuti murid, itu sama saja kita membatasi ekspresi murid itu. Jadi mereka juga murid-murid itu juga pasti lebih berat gitu dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena dia merasa ibaratnya tidak bebas berekspresi gitu, Pak. Mungkin Oke, itu sih. Oke. Iya. Baik Kak Meki, terkait tanggapan terkait ini ya, sistem komando yang dilakukan. Memang seperti itu Kak ya, salah satu kekurangan dari metode komando, siswa hanya mengikuti gerakan yang guru perintahkan, kemudian tidak bisa berekspresi lain. Walaupun di sisi lain juga terkadang sistem komando ini ada hal yang bisa bisa pas sebenarnya gitu. Tapi di kurikulum Merdeka ini memang guru olahraga ditutup untuk meninggalkan hal ini gitu kan. Sebenarnya dilema sebenarnya. Kadang-kadang gitu. Jadi memang luar biasa. Pendapat dengan Kak Meki memang di sini siswa tidak mendapatkan kebebasan, tidak bisa menyalurkan hal-hal yang mungkin yang mereka punya, kemampuan yang mereka punya seperti itu. Terima kasih. Kalau Kak Abi ini yang baru datang, sudah nyampe rumah Kak ya? Oke. Sampai sekolahan, Pak. Oh, nyampe sekolahan. Ya. Balik lagi rumah kedua ini ya. Ada kegiatan di luar tadi. Oh, gitu Kak. Iya Kak. Ya semoga inilah Kak, lelahnya ini tetap ini Kak ya, bisa semangat. Ini saya juga mohon maaf ke kakak semua, walaupun capek lagi waktu-waktu harus istirahat, tapi harus berkutat di gimit lagi ya. Oke, kalau masuk ke PPT ini, kalau menurut Kak Rohman gimana Kak? Antara 1 dan 2, guru yang punya hanya sekedar fluid saja atau sistem komando ini, mana yang kira-kira mau dikomentari Kak? Monggo silakan Kak. Sebenarnya dari keduanya ini kan mengacu pada berpusat pada guru.
bukan pada murid. Nah, Ya. ini kan yang saat ini sedang kita arahkan untuk bergeser lah gitu kan, bergeser ke arah berpusat pada murid. Nah, memang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini kenapa image-nya guru olahraga itu modal otot gitu kan. Karena memang kebanyakan dari kita anak dibawa ke lapangan lempar bola gitu. Pemanasan pun modelnya baris, ikuti aturan saya gitu kan. Iya. Bahkan untuk gerakan aja anak tidak diberi kebebasan untuk berekspresi. Harus gerakannya sama nih gitu kan. Nah ini misalnya kita stretchingnya gerakannya peregangan otot lengan, gerakannya seperti ini. Padahal untuk peregangan otot lengan itu kan banyak bentuknya, tapi kenapa harus diseragamkan gitu? Nah, yang inilah yang akan kita arahkan untuk bergeser supaya anak lebih kreatif lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Kak AB. Intinya mengacu pada guru ya kalau terkait apa yang sudah ditampilkan di slide ini ya. Padahal memang tuntutan dari kurikulum Merdeka ini kita memerdekakan siswa. Bagaimana siswa itu bisa berkreasi, kemudian bisa berimajinasi, kemudian kita bisa menjadi fasilitator atau wadah untuk mereka melakukan aktivitas yang pastinya masih dalam koridor positif seperti itu. Karena masih banyak juga siswa-siswa ini yang keblinger ya, sudah dikasih kemerdekaan tapi juga malah bukannya malah makin benar, malah makin keblinger gitu. Ya itu juga menjadi tantangan ya dan dilema buat kita semua sebagai guru olahraga. Oke, mungkin selanjutnya ini ada apa kata pakar terkait manfaat ya pembelajaran berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak semua. Nanti ini kita bisa lihat bagaimana sih pakar ini bisa berasumsi atau berpendapat terkait manfaatnya ya. Ini saya coba putarkan. And we know from all the research Apakah ada suaranya, Kak? that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, sudah nonton videonya ya terkait dari salah satu ahli ya. Ini adalah Cassandra yang memaparkan bahwa pembelajaran manfaat pembelajaran berpusat pada siswa ini yang pertama adalah mungkin sulit bagi kita untuk bisa menerapkan hal itu, masih kita berproses, kemudian menjadi tantangan, tapi hasilnya sangat positif bagi Cassandra ya, dan itu bisa mengembangkan kreativitas siswa, memberikan kesempatan dan pengalaman yang nyata dan bermakna, sekaligus bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka masing-masing. Nah, kalau menurut kakak-kakak semua nih terkait hal ini saya cuman ini kan saja ini, saya balikan ke kakak-kakak semua lagi nih ya, pendapatnya seperti apa, kemudian hal positif dan manfaatnya seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi, kalau saya nanya lagi, saya minta suaranya Kak Melisa, boleh Kak Melisa? Open mic Kak Melisa? Atau belum bergabung nih Kak Melisa atau Karyo Suta, adakah? Oke, Kak Sudarmono,
Kak Eliana, apa kabar Kak Eliana? Sudah bergabung Kak Eliana? Sehat? Kak Iya, Eliana, iya, iya, saya. sehat Kak ya? Iya, telat loading terus, nggak bisa masuk. Iya, nggak apa-apa Kak ya, karena salah satu hal yang menjadi kendala ya dalam sistem daring atau Gmeet ini seperti ini atau Zoom, mungkin kendalanya di sinyal atau hal-hal yang sifatnya ya dianggap wajar lah kalau di sini. Gitu. Kalau menurut Kak Eliana seperti apa? Kak Eliana, ini Cassandra ini mengatakan bahwa manfaat pembelajaran berpusat pada peserta didik ini sebenarnya sangat memberikan kesempatan yang positif bagi siswa untuk mengembangkan diri, tapi juga menjadi tantangan buat kita, ada kesulitan, kemudian untuk memaksimalkan siswa juga terkadang kita masih harus melihat rambu-rambu gitu. Kalau menurut Kak Eliana seperti apa Kak terkait pembelajaran berpusat pada peserta didik nih, kalau pengalaman Kak Eliana Kak, boleh Kak? Silakan. Saya belum bisa menjawab, baru bergabung. Oke, udah. Kalau pengalaman untuk apa pembelajaran yang berpusat, maksudnya yang memberikan student center, Kak? Yang student center untuk siswa kira-kira gimana yang sudah pernah dilakukan, pengalaman berbagi share saja? Misalkan siswa suruh praktik sendiri atau diberikan kepercayaan sendiri untuk melakukan kayak gitu Kak. Jadi kita libatkan peserta didik itu mengolah semua pembelajaran yang tapi tetap didampingi gitu loh. Kayaknya pemanasan dari siswa sendiri, kemudian pembelajaran apa misalkan senam gitu kan, senam irama tapi dengan ketukan 1 2 3 sampai 8 gitu, atau pernah nggak berbagi sharing saja Kak tentang pembelajaran yang bersifat berpusat pada siswa gitu Kak. Student center. Biasanya kalau kita sebelum mengajar kan kita ngasih ini dulu pembelajaran dulu dengan Ya, murid. Sudah ya. pembelajaran kita liatin contohnya apa yang mau kita beri ke siswanya. Udah kita beri contohnya baru murid satu persatu untuk mencoba praktek yang mau kita ajarkan. Oke. Jadi sebelum pembelajaran siswa sudah diberikan sedikit gambaran Materi apa yang dulu. harus dilakukan, materinya Kak ya. Kayak gitu. Iya. Apalagi kira-kira Kak yang bisa kita gali apalagi dari apa yang sudah dilakukan Kak? Apa sudah cukup atau ada tambahan? Cukup. Cukup, boleh, siap. Oke. Oke, Kak Abi, silakan Kak Abi ingin menanggapi terkait video tentang Cassandra tadi, ya ada manfaat pembelajaran pada peserta didik, kemudian kita ada tantangannya juga nih dalam menerapkan hal ini. Monggo silakan Kak Abi. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya yang saya tangkap ya, pembelajaran berpusat pada murid atau peserta didik itu sebenarnya tahapannya nggak serta-merta pada saat kita belajar saja, tapi jauh sebelumnya kita sudah menyiapkan dulu yang mungkin nanti berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi ya Kak. Jadi awalnya kita itu menyiapkan murid dulu, readiness-nya seperti apa, kesiapan murid itu seperti apa, baik secara mental, baik secara fisik, kan gitu. Jadi pagi itu sebelum belajar kita menyiapkan mengecek kesiapan peserta didik dulu. Misalnya kita dengan menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana perasaannya gitu kan. Mungkin ada yang dari rumah udah ngambek nih karena kesiangan, atau mungkin ngambek karena nggak dibuatin sarapan kan gitu. Jadi kita sudah tahu kondisi emosional peserta didik. Terus berikutnya kita selain emosionalnya kita juga melihat kesiapan peserta didik dari segi fisiknya. Apakah tadi sarapan, siap untuk olahraga atau tidak, kan seperti itu. Kemudian kita juga mengacu pada kalau untuk pembelajaran berpusat pada murid, setelah melihat kesiapan peserta didik, kita melakukan asesmen awal dulu atau asesmen diagnostik. Jadi kita melihat terus kakinya kemana ini? Siapkan materinya,
kemudian anak itu ditanya loh, sejauh mana pengetahuan awalnya. Misalnya kita akan belajar Mana ini Pak Pirul lah. latihan Minta tolong sudah kekuatan valid untuk GTK segera otot. pemberkasan karena mau diklik ke pusat, jangan tunggu yang belum valid lama, dikirim dulu Boleh, yang Zul. sudah. Beli, suaranya beli. Oke. Baik, saya teruskan Ya, teman-teman. ya, silakan Kak. Mohon izin. Jadi kita menyiapkan, kita mengecek apa tadi, asesmen diagnostik. Jadi anak itu siap untuk belajar. Asesmen diagnostik itu, asesmen awal itu, jadi anak itu pengetahuan awalnya sejauh mana. Jadi misalnya kita akan belajar tentang latihan kekuatan otot misalnya. Anak itu sepengetahuan latihan kekuatan otot itu sejauh mana. Ini penting buat kita sebagai guru untuk mengelompokkan anak-anak. Biasanya kita kan mengelompokkan jadi 3 ya. Yang rendah, tinggi, sedang kan begitu kan biasanya. Nah, ini agar kita bisa memulai materi dengan tepat gitu. Kemudian selain asesmen diagnostik itu, kita juga menyiapkan materinya sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak itu kan mereka meluapkan keinginannya, keharapannya, atau voice ya. Dia, Pak, saya ingin melatih otot lengan saya misalnya. Pak, saya ingin melatih otot perut saya begitu. Karena dia merasa ada hal-hal yang perlu dilatih di situ. Mereka sudah memiliki harapan di situ. Kemudian dari harapan itu mereka menentukan pilihannya atau choice itu tadi. Jadi anak-anak dia memilih, oh saya untuk ini aja karena mungkin saya merasa lebih unggul di sini kan begitu. Anak-anak akan melakukan seperti itu. Kemudian dia akan melakukan pertanggungjawaban atas pilihannya. Kan seperti itu. Jadi kemudian gurunya menyiapkan pembelajarannya itu kontennya. Jadi diferensiasi konten yang mungkin nanti akan kita jelaskan panjang lebar lah ya. Jadi ada diferensi konten, diferensi proses, ya, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian produknya seperti apa, kan seperti itu. Terima kasih Pak. AB ini sudah memaparkan lengkap ya. Ini ada Kak Nuzilal nih yang ingin sudah sudah angkat tangan. Nanti bisa kita simpulkan saja. Kak Nuzilal, boleh monggo waktu dan tempatnya. Baik, ini penjelasan Pak Abdurrahman luar biasa ya. Pokoknya sudah sip, oke. Nah, kan saya kan hanya menanggapi daripada video itu tadi, ya, daripada substansi yang kita bicarakan, bahwa tanggapannya selama ini kan kita memang mau menuju suatu perubahan kan begitu toh. Iya, iya Kak, intinya. Ya, artinya yang tadinya komando, yang memang seperti itulah, di lapangan kan kita paham lah. Artinya karakter anak tuh yang berbeda-beda tuh yang ini ya. Selama komando itu kayaknya sudah tertanam di diri kita. Nah, jadi untuk merubah itu ya memang butuh proses ya. Dari ucapan yang tidak gampang katanya kan seperti itu. Tapi ya mau tak mau ya memang harus kita rubah. Nah, mungkin materinya ini ya untuk perubahan-perubahan ya mungkin disinilah kita proses pembelajarannya. Nah, bagaimana nanti kita ininya. Nah, mungkin kalau menurut saya tanggapan daripada video yang tadi akan menghasilkan bagaimana nanti murid-murid itu ya pembelajaran yang menggembirakan segala macam dengan pemanasan yang menggembirakan, dibantu dengan alat diajak bergerak dan sebagainya. Nah, mungkin itu Pak ya. Nah, substansi materinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nuzilal, Kak Abi yang sudah menyimpulkan apa sih yang ada di video yang ada di PPT ini dari Cassandra, manfaat berpusat pada peserta didik ya. Tadi saya menyimpulkan ya, tadi ada bagaimana kita ini bisa memberikan akomodir kepada siswa, kemudian asesmen diagnostik ya seperti itu. Kemudian juga ada sejauh mana kita melihat pengetahuan siswa seperti itu ya. Oke, kemudian dari Kak Nuzul juga mungkin beririsan seperti itu. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Untuk selanjutnya nanti kita ini akan ada aktivitas fisik kakak-kakak semua. Ada aktivitas fisik
yang mungkin nanti mohon dengan sangat kita bisa open kamera untuk bisa kita lihat apa yang akan kita lakukan, entah dia push up, entah dia lari di tempat, entah dia jumping jack, ya, entah dia melakukan gerakan yang lain. Nanti mohon dengan sangat kita bisa bisa sharing lah apa yang ada hikmah dari yang akan kita lakukan terkait aktivitas fisik ya nanti. Oke, ini masuk ke bentar. And we know from all the research. Oke, ini adalah aktivitas 1, jumlahnya 30 menit. Mari kita lakukan aktivitas role play ya berikut. Nah, ini ada catatannya. Role play aktivitas pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Nah, ini ada capaiannya itu peserta didik mampu memahami gerak dasar, ya, fundamental, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dan dengan benar, kemudian mengetahui efek dari latihan yang dilakukan, kemudian dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi seperti itu. Kemudian ini ada melakukan self ya asesmennya itu per asesmen efek latihan yang telah dilakukan, kemudian analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi nanti kita lihat antara denyut nadi awal ya sebelum kita melakukan olahraga sama denyut nadi akhir atau setelah kita melakukan aktivitas olahraga, apakah ada perubahan ataukah masih sama gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa memahami dari hal ini, nanti siswa ini kalau misalkan lagi sakit, siswa lagi lemes, siswa normal yang pura-pura sakit, nah nanti bisa kita lihat nih hanya dengan gambaran denyut nadi gitu. Kita punya gambaran denyut nadi normal itu seperti apa. Normalnya itu 60 sampai dengan 100 per menit seperti itu ya. Kemudian setelah itu apakah ada perubahan atau tidak ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau olahraga yang akan kita lakukan ini. Seperti itu. Oke, ini langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah aktivitas. Nah, nanti ini membagi peserta berpasangan berdasarkan nomor urut ya 1 2 3 dengan 4. Kemudian menampilkan gerakan. Kemudian setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Ya, entah gerakan nanti apa yang akan ditampilkan. Kemudian sebelum praktek, hitung denyut nadi terlebih dahulu selama 10 detik. Ya, nanti dikalikan 6, intinya durasinya 1 menit, cuman kita spesifikasi hanya 10 detik, kemudian kita kalikan 6. Kemudian catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Ya, sebenarnya ini salah satu aplikasi tambahan. Tapi karena takut nanti tidak efektif ya, karena seperti kemarin di Jamboard, kemudian di Google Doc itu tidak bisa dibuka ya, karena memang keterbatasan kita ya, nanti mungkin kita di kolom chat saja boleh. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian. Peserta yang mempraktekkan menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet atau di kolom chat saja seperti itu. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke kakak-kakak semua. Nah, ini adalah salah satu tabel self assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Jadi ini juga bisa kita pakai di sekolah ya. Nanti ada nama, kemudian ada gerakan nomor berapa, kita hitung denyut nadi awal, kemudian denyut nadi akhir. Nah, baru nanti ada umpan balik dari siswa seperti itu atau pasangannya. Nah, ini ya gerakan yang akan kita lakukan kakak-kakak. Ya. Terlihat ya kak ya? Ini gerakan apa ini kak? Sudah terlihat belum kak? Ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, dan loncat di tempat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kak. Nah, sebelum kita lihat videonya, saya pengen bisa open kamera nggak nih kak? Karena ini melibatkan pasangannya untuk melihat aktivitas kita nih. Jadi kita agak 2-3 langkah mundur ke belakang.
Kemudian kita melakukan aktivitas yang ada di sini. Dari kelima ini kita pilih salah satu, gitu. Nah, Kak semua bisa open kamera untuk kita melakukan aktivitas ini. Ya harapannya masih ini ya, masih strong ya, walaupun ini di akhir-akhir apa ini, jam-jam yang rawan harusnya kita istirahat, tapi kita melakukan aktivitas fisik dulu nih. Nanti durasinya, mau durasi berapa? 2 menit apa 2 jam untuk melakukan aktivitas ini? Yang jumping jack 2 jam kira-kira kuat Pak Nuzilal atau 2 jam kira-kira kuat? KB, ya kita jumping jack 2 jam kira kuat nggak kira-kira ini? Ya. Ya, untuk usia kita kayaknya belum saya. Belum ya, oke ya, siap lah, paham lah, udah mulai ya kita ada penurunan ya. Hampir setengah abad udah. Hampir setengah abad, oke. Abi tinggal nunggu bonus Abi ini Mang. Ini itulah yo. Cair ini kayak. Oke, kakak-kakak yang lain, Kak Nurianus boleh open kamera, kita bisa melakukan aktivitas. Ada Kak Dwi Utami, ada Kak Eliana, Kak Pamil, ada Kak Meki, Kak Melisa, Kak Nurianus, Kak Rio bisa open kamera. Kita sama-sama akan melakukan aktivitas ini ya, terkait gerakan ya. Gerakannya nanti yang kita lakukan seperti ini. Nah ini nanti mungkin kesepakatan saja. Nanti ada yang memilih nomor 1, ada yang memilih nomor 2, ada yang memilih nomor 3, ada yang memilih nomor 4, dan memilih nomor 5. Seperti itu. Tetapi sebelum kita melakukan kegiatan ini, mungkin kita hitung denyut nadi. Oke, denyut nadinya selama 10 detik. Sebentar. Ini saya pastikan kakak-kakak bisa bergabung dulu nih. Kak Dwi Utami, Kak Dwi Utami bisa bergabung bersama Jimit. Kak Eliana. Hadir. Kak Eliana. Siap, bergabung. siap. Oke. Bisa open kamera, nanti soalnya dilihat nanti mau apa aktivitas. Oke. Kemudian ada Kak Pamil. Nanti kita pasangkan saja, jadi kawan kita mau apa, kita amati, kemudian ada gerakan nggak yang kira-kira perlu diperbaiki. Tapi kalau rata kayak gini enggak ya, kita cuma hanya ingin melihat perubahan denyut nadi sebenarnya. Kak Pamil bisa bergabung, Kak Pamil? Kak Pamil? Kak Meki Andesa, halo? Kak Meki Andesa. Oke Kak, bisa bergabung Kak, bisa open kamera Kak. Nanti kita akan melakukan aktivitas dengan kamera. Oke. Sudah kamera sudah open dari tadi Pak. Oh udah ya. Saya memastikan yang belum nih Kak. Kak Nurianus Zega, siap Kak Nurianus. Halo, Kak Nurianus, adakah sudah bisa bergabung? Oke, Kak Rio Suta, Kak Sudarmono. Oke lah ya, mungkin ini ada 4 kandidat ya. Kita coba mensimulasikan saja terkait pembelajaran yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah kita menghitung denyut nadi. Jadi nanti kita bagi berpasangan, nanti bisa Kak Abdurrahman atau Kak Abi dengan Ibu Eliana, boleh ya? Siap. Nanti saling berpasangan aja, saling berpasangan dalam artian kita mengkoreksi, kemudian berapa perubahan denyut nadi yang kita lakukan. Nanti ini juga bisa salah satu pembelajaran, kita bisa melihat siswa ini sakit beneran atau pura-pura sakit, seperti itu kan. Denyut nadi orang normal itu antara 60 sampai dengan 100 denyut nadi per menit, seperti itu. Detaknya seperti itu. Kemudian ada Kak Nuzilal dengan Kak Meki Andesa. Mungkin nanti bisa berpasangan. Oke, untuk selanjutnya, nanti kakak-kakak bisa mundur sedikit. Yang penting kameranya bisa menyoroti. Ya. Kak AB milih mana Kak? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5 Kak? Nomor 3 aja, Kak Abi. Nomor 3 aja.
Nomor 3, siap. Nomor Ya. 3. Jalanin tempat ya. Oke, ini boleh berbeda-beda, nggak apa-apa deh, karena pesertanya yang ready hanya 4 boleh berbeda-beda. Misalkan Bu Eliana yang 3, Kak AB apa gitu kan, boleh. Oh gitu. Saya Iya. yang 2 kalau gitu. Jumping jack boleh. Kak Nuzilal apa Kak dari yang ini Kak? Saya itu pinginnya yang nomor 2 jumping jack itu tadi, tapi udah Oh. Pak Abi, nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Karena Boleh, jadi nomor 2. Oh. Oke, Kak Meki apa Kak Meki? Kira-kira Kak Meki? Saya juga tertarik sama nomor 2 ini, Pak. Jumping Wih, jack juga ini. Oke. Ya, sudah kalau misalnya seperti itu. Oke, saya siapkan stopwatch. Kita coba Siap. cari denyut nadi masing-masing ya, bisa di tangan atau bisa di Oke. Siap, sudah. Kita coba akan hitung dengan durasi 10 detik ya. Sebentar saya coba cari. Kita mulai 3, 2, 1. Hitung. Cukup. Kak Nuzilal berapa Kak? Denyut nadinya Kak? Dikali 10, dikali apa? Dikali 6 Kak? Dikali 6. Hitungannya dikali 6. Tadi jumlah tadi yang didapat dikali 6. Kak Abi berapa Kak Abi? Ulang lagi Pak, tadi tuh lagi ngebenerin ini. Tadi udah dimulai tadi Pak. Nggak bisa kita ulang lagi. 84. Oh, ini Kak AB, ini Kak Nuzilal ternyata tadi ada salah apa namanya masih melakukan ini. Boleh kita ulang lagi, Kakak? Oh, siap ya. Siap. Maaf, bukan ngerjain ini, tapi memang ada kesalahan teknis. Oke, kita ulangi lagi selama durasi 10 detik. Nanti dikalikan 6 dari jumlah yang sudah kita dapat. 3, 2, mulai. Stop. Oke, Kak Nuzilal dikali 6, Kak. Kak Abi tadi berapa? 80 Kak ya? 84. 84. Oke. Kak Eliana berapa Kak Eliana? 14 kali 6, 84. 84. Kak Meki atau Kak Nuzilal? Kak Nuzilal berapa Kak Nuzilal? Saya 96, 16 kali 6. 96. 84 juga. Berapa? 84. 84. Oke. Sekarang yang mau melakukan siapa dulu nih? Kesepakatan Kak antara Kak Abi sama Kak Eliana yang duluan melakukan siapa? Durasinya 2 menit Abi ya. dulu, Kak Abi. Kemudian Kak Nuzilal dengan Kak Meki yang mau melakukan siapa nih kira-kira nih? Yang duluan. Oke, Kak Nuzilal dulu ya. Oke. Kak Meli, Kak Eliana, berapa menit waktunya ini? Disepakati mau 2 menit apa 2 jam? 2 menit aja. 2 menit aja, Pak. 1 menit. Oke, 2 menit aja ya, 2 menit lakukan terus. Ini kadang-kadang kita merespon siswa ya, kita perintah kayak mana kita sekarang ini melakukan aktivitas ini, bukan ngerjain ya. Oke, kita akan melakukan aktivitas yang sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Kita mulai 3, 2, 1, go. Yo. Assalamualaikum. Mengek, Pak.
Semangat, Pak. Baru 30 detik ini. Ah. Baru 30 detik ya. Udah 2 menit coba. Lumayan. Lama juga dong. 1 menit. 1 menit. 1 menit lagi. 1 menit. Satu menit 20 detik. Satu menit 30 detik. 30 detik. Sudah. 1 menit 45 detik. Sudah. 15 detik lagi, Kak. 53, 54, 55, 57, 58, 59. Cukup. Ayo. Mohon maaf kakak senior, ini bukan mengerjai ini, tapi memang aturannya gitu. Oke, sekarang coba pegang denyut lagi. Saya hitung 10 detik ya. 1, 2, 3, mulai hitung. Denyut nadinya. Saya ya. Meki. Belum Kak Eliana, masih ngitung denyut nadinya Kak Abi dan Kak Nuzilal dulu. Cukup. Kak Nuzilal dikali 6 lagi, Kak. Denyut nadi yang sudah dihitung. Kak Abi juga sama. Dan kakak-kakak yang lain yang belum bergabung ini ada Kak Dwi Utami, Kak Norianus, Kak Rio, Kak Sudarmono. Apakah sudah bisa bergabung? Sudah dihitung, Kak? Sudah, ini baru ngambil denyut nadinya ya. Kak, nanti diingat-ingat ya, Kak Abi sama Kak Hilal berapa jumlahnya, nanti kita bandingkan ya. Kita bergeser ke Kak Eliana dan Kak Meki, nanti bisa amati oleh Kak Abi ya. Kemudian Kak Nuzila juga. Oke, siap. Kita akan start 2 menit dimulai dari sekarang mulai. Yuk, kalian Kak Meki silakan. Silakan mulai. Ya. Ayo. Semangat. Hah. Oke, 19 detik, 20 detik. keluar ininya. Gaskan. Gaskan. Inilah bangunlah jiwa raganya ya kakak-kakak semua terkait kita sebagai pembelajar, kita sebagai pendidik juga harus memperhatikan nih, kita juga harus olahraga di rumah nih ya kan. Terkadang kita bisa memotivasi siswa, tapi dari diri kita juga kadang-kadang nggak bisa ya kita lakukan karena banyak kesibukan. Berapa menit lagi nih? 1 menit terus. 1 menit 4 detik. Barusan 1 menit 07, 08. Bu Eli, perturunkan badannya Bu Eli. Ayo Kak Meki, Kak Eli, Gaskan, yo. Tambah speednya. Ini speknya masih bagus ini, ya. Nih harapannya 2 jam kayak masih kuat kalau mereka nih. 1 menit 35 detik, Kak. 1 menit 35 detik. Terus. 1 menit 47 detik.
Oke, 1 menit 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oke, cukup. Silakan. Cukup. Sekarang pegang denyut nadi, kita hitung selama 10 detik. Oke. 3, 2, mulai. Berapa detik sih? Masih lagi ya. Belum ketemu, Pak. Stop. Oke, sudah dicatat tadi ya. Tadi ada Kak Nuzilal tadi 84 ya denyut nadinya di awal, Kak Meki itu 96 denyut nadi awal. Kemudian ada Kak Eliana itu 84, Kak Abi juga 84. Oke, sekarang Kak Nuzilal berapa, Kak? Setelah melakukan jumping jack. 178. 178. Kalau Kak Eliana berapa, Kak? 180. 180. Kak Abi 156. 156. Kalau Kak Meki berapa, Kak Meki? Tunggu, Kak. Belum dapat denyut-nadinya. Oke, kita ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Siap. 1, 2. Tunggu. Saya cari dulu. Ya. Di mall, Pak, kalau nggak ketemu. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Mulai. Delapan, 9. Oke, cukup. Stop. Berapa, Kak? 6. 168. 168. Oke, karena tadi ada penurunan setelah ini, ada beberapa detik jedanya ya. Oke, jadi kakak-kakak ini ada data tabel, mungkin tidak saya perlihatkan ya. Ini ada yang pertama Kak Nuzilal tadi dari 84 ke 178, kemudian Kak Meki ya dari 96 ke 168 ya Kak ya. Kemudian ada Kak Eliana itu dari 84 ke 180. Kemudian ada Kak Abi dari 84 ke 156. Ya. Nah, ini sebenarnya dari pengamatan ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan, Kak, dari kesehatannya, Kak? Dari proses pembelajarannya seperti apa, Kak, menurut kakak-kakak semua? Yang sudah dilakukan nih. Ya. Dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Oke, boleh Kak Abi. Sebenarnya kan sepemahaman saya ya sampai sejauh ini denyut nadi kita ini kan dibagi menjadi 3 ya, ada denyut nadi istirahat, denyut nadi normal dan nadi maksimal. Ya. Nah, ya terkadang kita mau mencari denyut nadi maksimal atau VO2 max-nya itu kita tidak bisa mencapai, Pak. Benar. Seperti ya, ini tadi saya merasa belum mencapai pada titik maksimalnya dengan durasi 2 menit tadi. Jadi ini tadi pas Kak Meki ngitung tadi, saya ikut ngitung kan. Itu saya udah turun jadi 90. Iya. Nah, benar. jadi udah turun. Mungkin proses pelatihan atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan atau aktivitas fisiknya hanya durasinya 2 menit ya Kak ya. Kalau gitu kita ganti jadi 2 jam, kira-kira siap nggak Kak? Jogging aja kalau 2 jam, insya Allah. Oke. Harus ganti kostum dulu nih Kak. Jadi Kak, intinya kapasitas udara, kapasitas oksigen di jantung kita ini dipengaruhi oleh rutinitas kita, aktivitas kita dengan beban latihan yang terus meningkat itu dapat meningkatkan kapasitas O2 di jantung kita. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Terkait Kak Abdi ya, terkait nanti ada denyut nadi istirahat, kemudian normal dan maksimal. Memang kalau kita denyut nadi normal itu antara 60 sampai dengan 100. Kemudian kalau istirahat bisa di bawahnya seperti itu Kak. Kemudian kalau Kak Nuzilal seperti apa nih tanggapannya nih? Boleh kita simpulkan saja nanti terkait apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya ngapain gitu. Udah pada lanjut usia tapi suruh jumping jack segala macam di kamera lagi, kenapa harus ditayangkan gitu. Nah, kira-kira menurut kakak semua gimana Kak Nuzilal boleh?
Ya, ini kan sebenarnya untuk halo. Nah, Halo, ya Kak. untuk mengingatkan kita kan untuk praktik di lapangan. Sebenarnya hal-hal yang semacam ini kan sudah sering kita lakukan kan kepada anak-anak juga. Benar. Dengan durasi yang berbeda ya, mulai dari dunia tadi istilahnya berapa sampai di intinya apa waktu kita di puncaknya dan sampai di pendinginnya nanti kan biasa kita hitung kan, kita pernah praktek seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang yang terjadi di anak-anak ini kan yaitu seperti Kak Melki tadi, udah kita penghitungan nggak ketemu Pak katanya, memang seperti itu. Menghadapi anak-anak itu memang seperti itu, memang kadang-kadang nggak ketemu. Karena kan udah kita pegangkan di bawah leher segala macam, ya kadang-kadang mereka juga salah penghitungan. Artinya kadang-kadang tingkat ininya nggak ngepas gitu Pak. Seperti Iya. Nah, Lebih tapi ya udah mendekati lah ininya, untuk ininya margin errornya nggak terlalu jauh gitu Pak. Mungkin itu. Nah, ini pembelajaran luar biasa ini hari Pak. 1 menit setengah tadi udah kayak mau putus. Berbeda dengan Pak Abdurrahman lah, beliau mah aduh bisingnya dari kuliah dulu luar biasa kalau beliau. Oke, gitu Pak ya. Terima kasih kepada Kak Nuzila terkait tanggapannya. Oke, kita bergeser ke Kak Meki, boleh? Ini terakhir bisa Kak Eliana atau kakak-kakak yang lain yang mungkin menyimak ya. Karena memang di dalam dalam Gimit ini terkadang kita ada aktivitas yang lain yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan. Tetap harapannya kita bisa menyimak sambil bisa memberikan pendapat lah ke kakak-kakak semua, karena di sini kita sama-sama berbagi ilmu. Oke Kak Meki, gimana tanggapan dari Kak Meki ini terkait aktivitas yang kita lakukan tadi? Tanggapan saya sih penting sih ini ya, denyut jantung ini ya, karena kan untuk persiapan kita sebelum melakukan aktivitas fisik ya Kak ya. Benar Kak, ya Kak. Kita cek apakah kondisi tubuh kita fit atau tidak kan bisa dicek dari denyut jantung. Gimana tadi kalau sehatnya atau normalnya kan antara 100 tadi Kak ya, 60 sampai 100 kalau nggak salah tadi ya. Iya. Nah berarti kan dari kita tes tadi rata-rata jantungnya masih sehat semua Kak. Karena di bawah 100 semua tadi ya. Sebelum melakukan aktivitas. Ya mungkin itu sih Kak. Oke, lebih ke untuk siap. mengecek kondisi. Oke. Kalau ke Kak Eliana nih, Kak Eliana, boleh monggo Kak Eliana. Eliana hadir? Monggo Kak. Tanggapannya Kak dari apa yang Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya tadi apa yang kita lakukan itu untuk pengaturan napas, kita mampu apa enggak gerakan yang kita lakukan tadi. Iya, terus? Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Eliana. Intinya adalah kakak-kakak semua sudah luar biasa ya. Jadi kalau saya simpulkan sudah benar semua. Tapi intinya untuk dalam pembelajaran kita akan mengetahui aktivitas yang kita lakukan ini berdampak kepada siswa. Kemudian kita bisa mengetahui siswa-siswa yang mungkin keluhannya sakit, keluhannya lemes atau yang lainnya lah, karena siswa itu kan dinamika ya, sikap-sikap mereka dalam mengikuti jam-jam olahraga, apalagi kalau kita masuk jam olahraga di siang hari. Kalau di siang hari itu ada berbagai alasan siswa itu untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga, yang sakit lah, yang apa segala macam. Nah, dari sini sebenarnya dalam pembelajaran kita bisa melihat denyut nadi normal itu sekitar 60 sampai dengan 100 kali per menit ya, orang terbiasa olahraga itu juga ya. Kemudian untuk biasanya memiliki denyut nadi normal itu lebih rendah kalau misalkan 40 kali per menit ya. Nah, itu nanti bisa bisa dianalisis seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran ya, kita juga bisa melihat anak-anak ini ketika sudah materi, ketika sudah pembelajaran sudah 30 menit, sesekali kita boleh nih ngitung denyut nadi mereka. Ada perubahan nggak? Ketika kita lihat denyut nadinya masih sama antara 60 sampai 100, berarti si anak ini nggak ikut olahraga, cuma ikut cuma sekedar ini aja gitu, bergaya aja di dalam pelajaran olahraga gitu. Itu juga bisa kita lihat proses itu. Jadi kita coba belajar melihat siswa ini ngikutin pembelajaran kita atau enggak. Terkadang hanya cuman bermain-main saja, enggak gerak,
nggak pemanasan. Nah, di situ juga mungkin bisa menjadi salah satu esensial kita bisa melihat siswa. Mungkin itu sih kakak-kakak semua. Jadi lebih ke arah kita bisa mengamati kegiatan siswa yang benar-benar ngikutin gurunya atau ngikutin pembelajaran atau hanya sekedar bermain-main saja atau bahkan yang suka cari-cari alasan sakit lah karena nggak ikut olahraga, karena apalagi jam siang ya, mungkin itu juga menjadi hal-hal yang perlu kita lebih ingat lagi, karena mungkin kakak semua kan punya banyak pengalaman nih ketemu siswa yang begini, kemudian ada yang A, ada yang B, pasti sudah tahu muka dari raut mukanya ini lagi pucat, raut mukanya lagi seger tapi dia ngaku sakit kan, kita kadang-kadang juga bisa mengamati gitu. Mungkin itu sih Kak, salah satu urgensi dari apa yang kita lakukan seperti itu. Ya, ini sudah all out semuanya, sudah alhamdulillah sudah berpendapat dengan sangat baik. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Ini ada mungkin sambil siapa tahu ada yang mengamati apa yang sudah kita lakukan. Ini ada Kak Nurianus Zega, bisa bergabung, bisa open mic. Boleh Kak Nurianus Zega? Ada Kak Nurianus Zega? Oke, belum ya? Oke, yaudah kita lanjut saja. Ingat waktu sudah ini. Oke. Nah, ini umpan balik mungkin sudah sudah kita lakukan tadi ya. Untuk lanjutnya Anda, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau oke. Kakak-kakak semua, saya minta tolong bisa kita flashback lagi. Saya bertanya tentang aktivitas yang kalian sudah lakukan tadi. Kalau Kak Nuzila melihat Kak Meki tadi kira-kira sudah cukup, pengamatannya seperti apa Kak dari gerakannya Kak? Monggo silakan Kak, pengamatan yang sudah dilakukan Kak Meki tadi Kak Nuzila. Ya, kalau untuk gerakan ininya sepertinya sudah benar. Nah, di untuk gerakannya sudah benar ya, oke. Sama ya. Oke. Tinggal penghitungannya aja Pak, penghitungannya. Karena kan memang kuncinya denyutnya di awal itu memang harus benar berapa, setelah itu pas di puncaknya nanti setelah beres itu langsung dihitung ya. Mungkin di situ aja. Memang ini juga memang kadang-kadang memang sering kita temukan di lapangan anak-anak seperti itu Pak. Kasusnya mirip sama persis dengan seperti itu. Oke, siap. Kalau Kak kalian yang lihat KB gimana? Jadi kita sharing aja. Atau tengklak apa gitu. Silakan Kak Eliana ngeliat Kak Abi tadi gimana untuk Kak Abdurrahman? Ya, terima kasih. Sebenarnya sebuah bentuk latihan benar atau tidaknya itu sebenarnya kalau ini tadi kan jenisnya adalah kardio ya. Iya Kak. Ya, jenisnya kardio. Jadi kita akan melihat itu sebuah proses yang berhasil atau tidak. Benar tadi kita sudah mengukur denyut nadi. Dengan meningkatnya denyut nadi, artinya ada proses di situ. Sudah ada proses latihan. Hanya saja maksimal atau tidak. Kan seperti itu Pak. Oke. Siap Kak. Kalau dari Kak Eliana sendiri gimana Kak? Lihat Kak Abdurrahman tadi. Lihat latihan siapa ini? Iya, halo. Iya, Kak Abdurrahman gimana tadi kalau dari gerakannya bisa diamati. Jadi ini bisa sambil ini sih, pengamatan juga sih. Kita juga sambil mengamati siswa seperti apa gitu. Saya mengamati gerakan siapa ini? Pak ini, Kak Abdurrahman ya? Kak Abi. Gerakannya tadi udah pas, gerakannya udah itu pas, pernapasan juga pas, semangat juga pada waktu melakukan gerakan tadi. Pokoknya oke deh. Yang nggak pas pakaiannya yang nggak pas. Iya, saya juga. Ya benar. Pakaiannya harusnya baju olahraga, kaos olahraga. Oke ya siap. Kalau Kak Meki gimana Kak Meki? Tanggapannya Kak Meki? Menurut saya tadi lihat Pak Nuzilal itu luar biasa ya. Makanya saya tadi nggak mau kalah Pak. Iya semangat juga Kak ya. Karena ngelihat semangatnya bapak ini luar biasa. Masa saya yang muda kan kalah kan malu gitu. Iya. Kalau untuk gerakannya sih pas lah. Terutama semangatnya.
Luar Semangat biasa ya, Kak, Pak ya. Najilan, masih semangat. Oke, luar Oke, biasa. jadi itu Terima aja Kak. kasih Kak Nah, semua. Oke. Kita masuk ke peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran Study Center ya. Di halaman ke-25. Bentar. Oke. Oke. Sudah kita masuk ke kalau tadi akan terkait apa namanya? Pembelajaran yang sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita ini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL ini adalah Student Center Learning. Jadi pendidikan berpusat pada siswa. Nah, ini ada peran guru, kemudian ada peran peserta didik, ya mungkin bisa sama-sama dibaca. Ya, ini ada bertindak sebagai fasilitator, gurunya, kemudian siswanya seperti itu ya. Ini ada mengkaji kompetensi, kalau siswanya berpartisipasi dalam merumuskan, merancang strategi, siswa yang mengkaji kompetensi, peran guru membantu murid mengakses informasi, nah siswanya membuat rencana pembelajaran, kemudian peran gurunya mengidentifikasi, ya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Nah ini kakak-kakak semua di pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center learning ya, ini menjadi salah satu acuan yang mungkin coba nanti di lapangan atau di dalam pembelajaran bisa kita terapkan ya, mungkin bertahap karena tadi kata video Cassandra tadi untuk mengubah hal ini dari paradigma lama mungkin kita butuh proses pelan-pelan ya, seperti itu, apalagi dengan dinamika siswa yang ada di sekolah kita ini beragam gitu, belum dari keterbatasan sarana prasarana atau hal-hal yang lain yang mungkin menjadi batasan-batasan kita untuk menerapkan study center learning seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi mungkin kita tekankan bahwa dalam pembelajaran siswa bisa mengakses sumber belajar dari internet atau dari sumber-sumber yang lain. Mungkin itu juga menjadi salah satu kita memberikan keleluasan siswa untuk bisa mengeksplor tentang materi yang kita lakukan, entah kebugaran jasmani atau senam misalkan, kayak gitu. Jadi kebugaran jasmani apa saja? Mungkin kata Kak Abi tadi, siswa pengen latihan lengan. Nah, latihan lengan kalau dari gurunya kasih push up. Nah, kalau siswanya pengen apa nih? Kita coba fasilitasi. Nanti tinggal dari semua itu kita evaluasi pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira menurut saya seperti apa gitu. Nanti kakak-kakak semua punya tanggapannya masing-masing karena setiap pembelajaran, setiap sekolah itu berbeda-beda ya, objeknya, siswanya, seperti itu. Oke, kemudian untuk lanjut, nah ini jenis-jenis pembelajaran study center ya kakak-kakak semua, hal-hal yang bisa kita praktekkan di sekolah kakak kayak gitu. Baik kakak, kemudian adalah, nah ini Kak, mungkin ini metode atau jenis pembelajaran SCL, Student Center Learning. Kakak ada small group discussion ya kakak semua ya. Ini saya agak cepatkan ya karena udah 14.14 ini. Mungkin harapannya 14.30-35 ya, lebih dikit nanti bisa selesai. Ini maksudnya small group discussion ini, diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dengan kelompok peserta didik yang lain. Seperti itu. Jadi kita kasih kayak sesuatu materi, kemudian mereka menganalisis. Kemudian ada role play and simulation, jadi interaksi 2 atau lebih siswa ya tentang topik atau kegiatan dalam menampilkan ada simbol atau peralatan yang mungkin menggantikan proses ya, seperti itu. Jadi ini ada seperti simulasi lah, nanti bisa kita pakai apalah alat-alatnya atau simbol-simbolnya, bisa kun atau yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian ada discovery learning, nanti ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada peserta didik yang dengan tujuan supaya mereka ini dapat mencari jawaban tanpa bantuan kita. Jadi siswa ini kayak diberikan project lah seperti itu, diberikan tugas untuk menganalisis seperti itu. Oke, mohon maaf. Oke,
Kemudian selanjutnya ada self-direct learning ya, itu juga terkait ini ya, pemberian tugas belajar kepada peserta didik yang membebaskan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam materi tersebut ya, tanpa orang lain. Jadi aspek-aspeknya itu tentang kesadaran, tentang strategi, kejujuran, evaluasi, tentang keterampilan interpersonalnya dia sendiri gitu, seperti itu kakak semua. Oke. Kemudian juga ada ini saya bacakan saja ya sambil saya cooperative learning. Jadi sekilas saja ada cooperative learning ya. Itu model yang memang lebih mengarah ke kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok atau bekerja sama, saling membantu, membangun sebuah konsep ya dalam pembelajaran. Misalnya kalau senam itu mereka senam irama itu buat 10 gerakan senam nih. Nah, mereka gimana caranya bisa sama-sama membuat bareng-bareng gerakan 1 apa, gerakan 2 apa, seperti itu. Kemudian ada contextual learning ya. Ini tentang kontekstual pembelajaran. Seperti itu yang terkait dengan kehidupan dunia nyata yang bisa diaplikasikan oleh siswa. Kemudian juga ada problem based learning, mungkin PBL sudah paham juga. Ada collaborative learning juga mungkin ini juga bisa dijadikan proses pembelajaran yang akan kita tuju. Kemudian juga ada PJBL, yaitu kakak. Jadi hal ini dari jenis pembelajaran ini kira-kira ada yang ingin berpendapat, boleh, monggo, silakan kakak semua terkait jenis-jenis pembelajaran atau metode, sebenarnya ini metode pembelajaran ya, SCL ini, Student Center Learning. Boleh kakak yang ingin berpendapat terkait hari ini? Kalau enggak kita lanjut. Oke, tidak ada, mungkin kita lanjut saja ya kakak ya, karena mengingat waktu. Oke. Nah, ini aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Ya kak, ini ada memahami karakteristik dan minat anak. Ini ada, tadi kalau mungkin sudah membaca modul, ya kakak semua, ini ada kegiatan jasmani, ada sosial, ada emosional, ya. Kemudian juga ada mental. Kemudian juga ada ini atas, menengah, PAUD, dan SD. Mungkin itu. Oke. Untuk selanjutnya, kakak. Selanjutnya adalah ini ada kakak, ini saya coba buka ini belum. Oke. Nah, ini untuk usia kak, jadi cocokkan karakteristik berikut. Nah, bisa kakak baca di sini ya. Mohon izin sambil saya ngecas handphone karena udah agak lowbat, takut mati. Boleh dibaca kak, ini terkait ada juga tabel usia ya, anak kalau yang 1 sampai 2 tahun itu sebenarnya apa saja gerak-gerak yang mungkin bisa kita pahami, ada gerak merangkak ya, ada berjalan atau yang lain. Kemudian kalau usia 3 sampai 4 tahun kita gambarkan kayak keterampilan motorik kasar halus ya, kemudian itu bisa melompat, menendang atau melempar bola. Kemudian juga kalau anak usia 5 sampai 6 tahun ya, itu sifatnya koordinasi atau keseimbangan yang bisa membuat mereka itu berpartisipasi dalam olahraga kegiatan fisik, seperti itu. Kemudian 7 sampai 11 itu oke, ini ya bisa dilihat ya kakak ya. Mungkin bisa diinikan sambil kita lihat ada jasmani, sosial, emosional, mental. Kita lanjut lagi. Mungkin sekilas saja kakak-kakak. Nah, ini karakteristiknya. Berikut karakteristik bidang ya, ini bidang atau bidang ya, dan usia yang sesuai. Berikut karakteristik bidang dan usia. Nah, ini menjadi salah satu acuan kita
berjalan, berlari, merangkak, melompat, ya usia 0-2, anak-anak pada usia ini mengembangkan rasa diri, percaya diri mungkin yang mereka sendiri dengan belajar untuk memahami perasaan mereka. Nah, ini kakak bisa sambil amati, bisa dianalisis bagaimana kita bisa menempatkan anak-anak kita usia SD atau usia SMP. Bagaimana atau kemudian juga bisa berbanding di usia SMA seperti apa 12 sampai 18 tahun. Mereka sudah mulai mempunyai belajar memahami dan mengelola emosi mereka. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan karakter manusia ya. Bagaimana terkadang siswa yang SMP cenderung emosional ketika ditegur atau bagaimana gitu kan. Nanti mungkin jadi dasar kita bisa menegur mereka dengan cara atau mengarahkan mereka dengan cara yang sesuai dengan ini kita style kita seperti itu. Karena guru olahraga biasanya style masing-masing, yang pasti disukai di kelas ya, udah ditunggu-tunggu tuh kalau misalkan mau ini pembelajaran. Oke, selanjutnya ini sudah bisa ada tanda-tandanya. Oke. Mental di usia 6 sampai 12 tahun ternyata. Oke, ini mari diskusi terkait apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Mungkin saya mau satu orang deh untuk bisa memberikan pendapat terkait hal ini. Pentingnya guru mengetahui karakteristik siswa. Siapa ini kira-kira ini boleh? Cung yang mau berpendapat di sini. Silakan. Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Boleh siapa yang ingin berpendapat kakak-kakak semua? Monggo. Jika ada Kak Nuzila, silakan Kak. Ya. Saya nyuruh mendengar suara merdunya Kak Melki kok Pak. Ya sudah. Oh. Ya Pak. Merdu ya. Apa kira-kira ini ngelempar ini kayaknya, kira-kira ngelempar ini. Ngelempar ke Kak Melki. Tapi nggak apa-apa. Saya coba ya. Ini sangat penting sekali lah karakteristik ya. Artinya kita mengetahui daripada latar belakang si anak agar apa-apa yang akan tindakan yang akan kita lakukan sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita berikan ya benar-benar akan tercapai seperti itu. Mungkin dari fisiknya ya, kemudian dari sikapnya, dari mentalnya. Anak memang dari siswa-siswa kalau ada 40 di ruangan itu ya berbeda-beda sekali ini mereka gitu. Apalagi dari fisik segala macam ya. Seperti itu, Pak. Jadi penting sekali untuk mengetahui karakteristik ini. Kalau menurut saya. Karena memang ini juga yang kita lakukan ya pasti mendetek ini dulu Pak gitu seperti itu. Baik, luar biasa ya. Penting nggak ya? Oke, siap. Terima kasih Kak Nuzilal. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, sebentar. Pertanyaan kedua. Oke, ini kira-kira siapa yang ingin berpendapat bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Monggo silakan. Ada Kak, siapa yang ingin berkomentar? Monggo. Kita berikan ruang. Silakan. Ada Kak Nurianus, Kak Riu Suta yang belum dengar suaranya, ada Kak Sudarmono, Kak Melisa. Melisa mana? Oh, enggak masuk di Zoom. Iya. Gimana? Mungkin keluar Kak Melisa ya. Atau yang kakak sini deh yang sudah ini boleh? Kak Meki atau Kak Abdurrahman atau Kak Eliana. Silakan. Monggo, boleh? Terkait ini cara mengakomodasi berbagai karakteristik karena memang kan dinamika siswa itu kan banyak karakternya ya Kak ya. Nah kira-kira gimana nih Kak? Monggo silakan, nggak apa-apa, sepatah dua patah kata pun jadilah. Izin, Pak. Silakan Kak. Monggo silakan. Woi Kak Nurani, oke nanti silakan Kak Abdurrahman baru nanti
Kak Nurianus nih, silakan. Kak Nurianus dulu ya. Monggo. Oke, waktu dan kesempatannya boleh dikasih Kak Nurianus KB ya. Oke, monggo Kak Nurianus, monggo silakan. Terkait bagaimana cara selamat sore rekan-rekan semuanya. Ya, terkait dengan pertanyaan bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, menurut saya ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1. Apa pentingnya mengetahui karakteristik supaya kita bisa menemukan bakat anak-anak. Nah, bagaimana cara kita mengakomodasi kalau kita ini kan mungkin secara umum kita PJOK ini, tapi kalau misalnya kita menemukan murid kita ternyata dia ahli dalam pencaksilat, nah kita arahkan dia supaya dia bisa berpartisipasi dalam kegiatan lomba, rajin latihan, masuk klub. Jadi kita bisa mengakomodasi dengan cara seperti itu minatnya anak-anak tadi. Jadi tidak hanya mentok di situ, tapi kita bisa mendampingi lagi ke arah yang lebih maju lagi, seperti memasukkannya di klub bekerjasama dengan orang tua dan juga pihak sekolah. Seperti itu Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih pada Kak Nurianus. Terkait ini ya, kita bisa berpartisipasi mengikutkan sesuai itu lomba atau event-event yang lain yang mungkin menjadi salah satu kita akomodir lah ya, kemudian juga mendampingi siswa jadi salah satu bisa mengakomodir. Oke, terima kasih Kak. Kak Abi mau berstatement juga boleh? Kak Abi, monggo. Lagi ngopi Kak Abi. Iya. Iya, makasih. Berkaitan dengan mengakomodir karakteristik minat peserta didik ya. Jadi memang dari awal, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita melakukan asesmen diagnostik tadi, asesmen awal. Apa sih keinginan anak-anak itu, peserta didik itu apa keinginannya? Jadi kita bisa melihat di situ. Kemudian potensi dia apa? Nah, itu dari asesmen itu. Kemudian kita juga mempertimbangkan harapan peserta didik. Harapannya apa? Melalui voice. Jadi anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harapannya berupa voice tadi. Kemudian kita juga memfasilitasi mereka untuk melakukan choice atau pilihannya. Jadi kita lakukan itu. Kemudian setelah dia menentukan harapannya, kemudian menentukan pilihannya, kita beri kesempatan dia untuk bertanggung jawab terhadap apa pilihannya itu. Jadi seperti itu Kak. Maka dengan teknik seperti itu kita akan dengan mudah membuat mapping lah gitu ya, mapping anak-anak peserta didik, sehingga kita mudah mengarahkan juga. Oh, ini anak ini potensinya di sini. Terkadang kan anak juga memiliki potensi tetapi dia tidak minat, kan gitu. Nah, ini pentingnya kita mengarahkan, karena potensi itu tidak akan berkembang tanpa bimbingan. Nah, kita sebagai guru, sebagai fasilitator, kita mendampingi, membimbing. Jadi potensi itu akan berkembang ketika kita pembelajaran menjadi pembimbing. Seperti itu Kak, kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Luar biasa ya. Tadi kita bisa melihat dari keinginan siswa, potensi, harapan, kesempatan. Kemudian kita bisa memfasilitasi dan kita meminta mereka bertanggung jawab sesuai dengan apa yang mereka sudah inginkan. Nah, itulah potensi juga selalu bisa kita arahkan terus. Oke, terima kasih Kak. Kita mungkin langsung lanjut saja ya Kak. Ini udah 14.29, mungkin agak ngaret dikit. Kalau boleh ini mungkin nggak lama. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke slide. Nah, ini pembelajaran yang ketiga. Sesuai dengan yang di modul adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang ketiga.
Ini adalah usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, seperti itu. Ini menurut Tom Linson. Ini ada 3 standar diferensiasi, ada konten, proses, dan produk. Ini bisa kakak-kakak sambil amati, sambil dibaca terkait standar diferensiasi yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, harapannya kita bisa mengakomodir dari hal ini ya kakak-kakak semua. Bagaimana siswa ini, tapi memang ini jadi tantangan Kak ya, karena di olahraga memang untuk kita bisa mengakomodir hal ini juga menjadi hal yang sulit, tapi juga menjadi tantangan seperti itu kakak semua. Oke, selanjutnya setelah membaca dan berdiskusi 1-2 contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nah, kakak kan sudah bisa melihat ya modul-modul yang ada di LMS. Nah, inikah adakah kendala Bapak Ibu yang dialami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian gagasan baru, ya kakak semua. Kendala atau gagasan baru, silakan langsung simpulkan saja. Boleh siapa? Kakak yang ingin menyimpulkan hal ini? Kak Meki itu, Kak Meki. Monggo Kak Meki, silakan Kak Meki. Itu saya nunjuk tadi itu belum hilang ya tangan saya. Tapi ternyata ditunjuk lagi nih Kak, monggo nggak apa-apa lah, Kak, berbagi Kak. Yang mana nih Kak? Yang nomor 1 ya? Oh, saya ini mati off kamera ya. Oke, silakan Kak. Kendala ya Kak? Ya boleh, kendala atau nanti gagasan baru yang ingin jadi disimpulkan saja boleh, silakan. Mungkin kendala yang sering dihadapi ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah seperti peralatan mungkin ya. Kita seperti sarana-sarana mungkin ini kendala yang sering kita hadapi dalam membentuk proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Oke, sarana mungkin ya itu aja sih kendala saya. Kekurangan bahan ajar, alat atau sarana-sarana. Oke, ya itu menjadi salah satu tantangan buat kita Kak ya. Emang hampir di semua sekolah deh kalau sarana olahraga ini menjadi hal yang mahal kalau kita minta ke bos ya, ke para kepala sekolah, Pak minta ini Pak, waduh nggak ada dana Pak minta ini nggak ada dana, akhirnya kadang-kadang kita putar otak sendiri, bawa bola plastik, atau nggak siswa suruh pakai buntel-buntel kertas gitu kan, walaupun sebenarnya ini apresiasi gitu ya, tapi juga kadang-kadang kita ngelus dada juga, ya nggak gini juga sebenarnya kan, tapi apa boleh buat ya kakak-kakak semua, inilah dinamika gitu, makanya ada pembelajaran kurikulum merdeka, guru dituntut untuk mengakomodir semua pembelajaran siswa, tapi juga dibatasi juga dari segi sarana prasarana gitu. Jadi kita mengadu kemana lagi nih? Ya udah kita telan masing-masing gitu kan ya kakak ya. Memang itulah dinamika kita sebagai guru olahraga ya. Tapi yang pasti kita dicintai sama siswa kita. Udah belum datang udah dicariin, masuk nggak Pak? Si ini Pak ini gitu. Ya soalnya jadwal olahraga biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Oke, nah ini mungkin ini ya setelah sesi ini unggah hasil refleksi 1.3. Jadi ini penugasan kakak-kakak yang sudah melihat modul di LMS. Mungkin nanti kalau ada yang kesulitan di LMS nggak nih Kak, terkait masih bingung gitu buka LMS atau pengunggahan tugas atau yang lainnya. Tapi kayaknya enggak ya, karena ini alhamdulillah sudah mengirimkan tugas semua, alhamdulillah ya kakak-kakak semua. Nanti ini ya untuk sesi ini nanti bisa diunggah di modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak semua seperti itu. Nah ini pada sesi akhir ini kita memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental usianya seperti itu. Sesuai usianya, maaf. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Tadi ada proses, dengan produk, ya seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Ya, ada konten gitu ya. Jadi hal-hal itulah yang mungkin jadi tantangan kita bersama. Oke, nah ini alhamdulillah terima kasih kakak semua. Mungkin
refleksi dari pembelajaran hari ini. Ini mungkin 1 menit. Ada yang mau refleksi kakak terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan ya dari awal tadi, boleh? Atau kita sudahi? Atau ada yang ingin berstatement dulu, boleh kakak semua? Refleksi lah untuk pembelajaran tatap maya di hari ini, boleh? Silakan kakak. Pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, kuatkan pemahaman kakak ya. Izin Kak. Oke, silakan Kak Abdurrahman, Kak Abi, monggo. Mungkin Ya, diberikan terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi selama mengikuti pembelajaran ini, begitu saya cermati runut ya dari kita belajar merefleksi, kemudian dari pemanfaatan berbasis kekuatan atau aset, kemudian pembelajaran berpihak pada murid, sampai pada pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau kita gunakan, kita terapkan, itu luar biasa sekali yang saya tangkap ya. Jadi kita bisa belajar, bisa enjoy, kemudian keterbatasan sarana prasarana kita bisa kembali lagi bahwa kita bisa melakukan pembelajaran dengan berbasis kekuatan, memanfaatkan 7 aset yang kita miliki tadi, bisa semua kita berdayakan 7 aset itu. Terus kemudian dengan memahami karakter peserta didik, kita bisa menyiapkan pembelajarannya, diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, hingga produknya. Itu saya rasa kita jadi enjoy dalam mengajar, dan mungkin itu akan berdampak kita lebih ditunggu lagi kepada anak-anak. Kalau dulu kan kalau nggak olahraga kayaknya ada yang hilang gitu. Mungkin kalau ini, kalau nggak ada olahraga mereka rugi gitu. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Abdurrahman atau Kak Abi terkait pendapatnya ya. Refleksi di akhir, memang benar Kak ya. Kita mulai mengingat-ingat lagi apa yang kita lakukan dahulu, menjadi salah satu rule ke depannya kita dalam mengajar olahraga, mungkin itu sih. Walaupun memang banyak tantangan dan keterbatasan. Ada lagi Kak? Mungkin satu lagi boleh? Kalau misalnya sudah, kita tutup saja. Ada lagi? Oke, cukup ya mungkin kalau sudah tidak ada lagi. Mungkin biasa ilmunya. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin saya akhiri ya. Ini sesi foto. Sesi foto. Oke.